Kembali di presisi utama pemirsa, film terbaru berjudul Sepi Temukan Pagi merupakan karya Polda Papua Barat secara resmi diluncurkan di Manokwari, Papua Barat. Film ini merupakan karya anak Papua yang menceritakan kisah hidup Septianus Auren, seorang putra Arfak yang juga anggota Polri bertugas sebagai Babin Kamtipmas di pedalaman Papua. Apa yang membuat kata saya itu betah di kampung ini? Saya mencoba untuk Film Sepi Temukan Pagi menggambarkan arti pengabdian kepada negara, khususnya bagi anggota TNI, Polri, dan ASN. itu larang Natali jangan ngajar sekolah lagi. Wah, Tramot, bagaimana caranya jauhkan dong dua? Diharapkan film ini dapat meningkatkan promosi wisata dan mendatangkan devisa bagi Papua Barat. Kita nih preman yang paling terkenal. Ya Mami, iya. Film ini diproduksi oleh Jan Enes Film dan Humas Polda Papua Barat dengan sutradara Sukris G. Sianturi. Sejumlah artis lokal turut berpartisipasi, termasuk komedian Kakak Yewen dan Pace Celo, serta beberapa anggota kepolisian Polda Papua Barat. Dari tim Humas Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Jangan lupa tempat duduk pas samping pilot. Dan untuk mengetahui bagaimana film Sepi Temukan Pagi merupakan karya Polda Papua Barat yang menceritakan kisah hidup Septinus Arui, seorang putra Arfak, serta beragam keindahan alam dan budaya Papua, saat ini kita telah terhubung dengan Kombes Pol Ongki Iskunawan, Kabid Humas Polda Papua Barat. Selamat malam Pak Ongki, selamat malam waktu Papua. Pak. Ya, selamat malam Mbak. Sehat Pak Ongki? Alhamdulillah sehat. Pak Ongki, sebelumnya saya mewakilkan tim redaksi Polri TV mengucapkan selamat Bapak atas peluncuran film karya Polda Papua. Terima kasih Mbak. Pak Ongki, sebetulnya apa Bapak yang melatar belakangi Polda Papua Barat membuat film Sepi Temukan Pagi ini? Ya, jadi begini. Film ini diinisiasi itu oleh Kapolda pada saat tahun 2023, yaitu Bapak Irjen Pol Dandet Monang Silitonga. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Irjen Pol Doni Edison Isir. Pada saat itu kami mencari sosok, sebenarnya tidak mencari Mbak ya, sebenarnya kalau di daerah kami sini ya, di Papua Barat dengan karakteristik geografi yang memang berbukit-bukit, kemudian pantai juga banyak. Dari kita, dari Polsek yang ada di pedalaman, ini sebenarnya banyak talenta-talenta maupun anggota-anggota Polri yang bekerja itu tidak memandang materi. Ya, mereka bekerja secara tulus, ikhlas untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Nah, di kita, kebetulan kita memiliki sosok Babin Kamtipmas yang memang ditunjuk pada saat tahun 2014 untuk mengabdi di salah satu daerah pedalaman ya di atas gunung ya di daerah Tambrau yang sekarang menjadi kabupaten sendiri, yaitu Pegunungan Arfak. Kemudian Babin Kamtipmas ini Septianus Arui, Mbak, ya, namanya Septianus Arui, itu melihat bagaimana tingkat pendidikan di sana yang sangat-sangat menyedihkan bagi beliau, sehingga beliau mengajukan dirinya kepada dinas pendidikan di sana untuk bisa tidak beliau mengajar. Beliau tidak minta gaji, beliau tidak minta imbalan, tapi beliau minta mengajar di salah satu SD negeri di Wasnembri, ya, karena melihat dari sekitar 40 anak itu gurunya cuma satu dan itu tidak setiap hari ada di kampung tersebut, Mbak. Baik, lalu apa makna di balik judul filmnya Sepi Temukan Pagi nih, Pak Ongki? Apakah ada filosofi di belakang judul tersebut? Ya sebenarnya ini orang juga mungkin akan bertanya ya, kenapa
sepi temukan pagi ini sebenarnya ada dua makna sih Mbak. Yang pertama sepi itu kita mengambil makna ya karena itu tadi tugas di daerah pedalaman yang jauh dari hingar-bingar, hiruk-pikuk perkotaan ya yang dekat dengan alam. Itu yang pertama. Yang kedua sepi ini kalau adalah nama panggilan dari Septianus Arwi itu. Jadi Sepi panggilannya. Jadi ada dua makna, sepi dan sepi. Ya, sepi temukan pagi. Kenapa kita mengambil temukan pagi ini? Filosofinya di balik tadi pengabdian Sepi ini sebagai Babin Kaptipmas, dia menemukan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang mungkin tidak sama dengan kita anggota Polri yang ada di perkotaan. Kebahagiaan bagi dia dapat mengajar adik-adiknya, anak-anaknya belajar, menempuh pendidikan, itu menumbuhkan rasa sukacita, rasa bersyukur yang mendalam bagi Sepi. Jadi pagi di sini maksudnya ada setiap pagi ini kita kan melihat munculnya matahari ya, sunrise. Jadi itu membawa terangnya dunia dari mulai pagi itu sampai menuju ke malam. Jadi itu memang ada dua makna di situ. Ya, dan di film ini juga banyak pemain yang diambil dari warga lokal Papua begitu Bapak, bersama dengan personel Polda Papua Barat. Lalu bagaimana Bapak proses pemilihan pemain hingga proses produksi filmnya sendiri? Ya, jadi bisa saya sampaikan, jadi memang ini 90%, 95% pemainnya adalah warga lokal, ya, warga Pegunungan Arfak. Di situ ada para anggota Polri, ya dari mulai pangkat Pamen, ya, sampai dengan pangkat Bintara itu bermain, ya dari mulai PJU Polda Papua Barat, ya kemudian juga dari anggota Polda Papua Barat itu sendiri. Kemudian juga kita melibatkan dari mulai Bapak PJ Gubernur, kemudian Bupati Pegunungan Arfak, kemudian Bupati Manokwari, dan kemudian juga masyarakat Pegunungan Arfak. Sebenarnya apa yang kita mainkan ini adalah hal yang memang kejadian yang betul-betul terjadi sehari-hari di daerah itu. Jadi untuk proses kita casting dan sebagainya itu tidak sulit. Jadi mereka natural saja. Mereka natural dan begitu kita take gambar, take picture, semuanya ya tidak banyak kita melakukan retake lagi, Mbak. Jadi sudah mengalir begitu saja. Baik, lalu berapa lama Bapak proses filmnya dibuat? Ya memang ini ada agak lama juga, Mbak. Ya kita menginisiasi ini dari tahun 2023 sebenarnya. Ya, kemudian kemarin ada pergantian pimpinan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Jadi ya film ini memakan waktu hampir 1 tahun kurang sebenarnya, Mbak. 1 tahun kurang sampai dengan penayangannya kemarin bulan September awal kemarin ya, dengan tayang terbatas. Ya, tayang terbatas kita hanya 24 kali tayang, kita tayangkan di Manokwari, kemudian di Sorong, ya Manokwari Papua Barat, Sorong Papua Barat, kemudian juga di Jayapura di Papua. Demikian. Baik, itu artinya juga tayang di beberapa bioskop lokal daerah Papua begitu Bapak. Lalu bagaimana Bapak antusias warga terkait peluncuran film tersebut? Alhamdulillah antusiasnya sangat-sangat baik dan ini banyak permintaan lagi untuk diputar kembali, Mbak. Diputar kembali karena kemarin kita putar di XX1 ya, Mbak ya, XX1 dengan tayang terbatas itu dengan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis di Manokwari itu setiap hari ada 3 studio yang menayangkan. Jadi jumlahnya totalnya 12 kali main dari mulai Senin sampai Kamis. Kemudian di Sorong itu setiap hari itu dua kali pemutaran, 2 studio berbarengan mainnya, jadi 8 kali. Kemudian di Jayapura itu 1 kali, jadi 4 kali penayangan. Ya alhamdulillah dari data hit ya kita menggunakan pihak ketiga untuk kita memesan tiketnya itu sampai dengan hari terakhir itu 90% itu full, Mbak. Malah kadang-kadang memang ada yang sudah full seat sampai dengan hari Kamis. Hari Kamis itu 95% penuh.
Baik, Pak Ongki, apakah ada pesan kepada masyarakat Ya. Indonesia untuk menonton film Sepi Temukan Pagi yang penuh dengan nilai perjuangan di wilayah terpencil serta melihat budaya dan keindahan Papua, Pak Ongki? Ya, jadi di sini yang mau kami sampaikan sebenarnya banyak talenta-talenta maupun pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh anggota Polri, ya, terutama di daerah-daerah terpencil yang luput dari perhatian kita. Ya, selama ini masyarakat mungkin melihatnya hanya di kota-kota besar. Tapi ingat, masih sangat-sangat banyak polisi-polisi baik yang mengabdikan dirinya tanpa mengharapkan materi berlebih. Ya, mereka hanya mengandalkan gajinya, remunerasinya, dan sebagainya untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan memang benar-benar mendedikasikan dirinya, hidupnya itu untuk masyarakat. Ya, di sini film ini saya mau mengajak masyarakat untuk bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini dan kita harus selalu berpikiran positif. Ya, jangan mudah kita memberikan stigma negatif kepada siapapun itu, ya, baik kepada kami anggota Polri, kemudian juga baik itu kepada orang lain. Ya, kita harus selalu berpikiran positif untuk bisa menimbulkan sisi positif di dalam diri kita. Kami juga sedang berusaha untuk membawa film ini bisa tampil secara nasional, ya, agar bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di luar provinsi Papua Barat maupun provinsi Papua. Ya. Banyak makna yang bisa diambil, ya, selain dari keindahan alam yang ada di Papua Barat, di Pegunungan Arfak. Ya, saya berharap film ini bisa menginisiasi masyarakat untuk bisa berbuat terbaik dalam hidupnya. Karena ini memang based on true story gitu, walaupun ya ada dibumbui dengan komedi dan lain sebagainya. Cuman saya mengharapkan masyarakat juga bisa mengambil filosofi kemudian hikmah dari film ini. Baik, semoga film ini juga akan cepat ditayangkan begitu ya Pak secara nasional, karena kami juga sangat ingin menyaksikan Amin. secara langsung begitu Bapak. Terima kasih Pak Ongki telah Amin, bergabung amin. bersama kami di Ya, studio terima Polri kasih, TV Mbak. melalui sambungan Zoom. Sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polresta Bandung melaksanakan kegiatan pembersihan puing bangunan yang roboh pasca bencana gempa bumi di wilayah Kecamatan Kertasari, Bandung, Jawa Barat. Bertempat di lapang sepak bola Lapang Sari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, dilaksanakan kegiatan kesiapan personel dalam rangka kegiatan pembersihan pasca bencana gempa bumi di wilayah Kecamatan Kertasari yang dipimpin langsung oleh Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Infanteri Tinton Amin Putra. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembersihan puing-puing di lokasi terdampak bencana. Hadir dalam acara tersebut Wakapolresta Bandung AKBP Maruli Pardede, pejabat utama Polresta Bandung dan Ramil Kertasari Kapten Infanteri Supriyadi, serta Kapolsek Kertasari Ibtu Fajar Sodik. Tim yang telah terbentuk merupakan gabungan TNI Polri, Brimob, BPB DDAN, Polisi Pamong Praja. Selanjutnya bergerak ke 4 desa yang terdampak bencana untuk pembersihan. Di antara desa tersebut adalah Desa Ciberem, Desa Cikembang, Desa Cihawuk, dan Desa Tarumajaya. Sementara itu, pada malam harinya, Wakapolresta Bandung AKBP Maruli Pardede bersama personel Polresta Bandung mendistribusikan makanan siap saji untuk para pengungsi yang terdampak bencana gempa bumi. Dalam rangka pengamanan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kaltim, Polda Kalimantan Timur menggelar apel operasi Mantap Praja 2024 di kantor KPU Provinsi Kaltim. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.